puji dan syukur kita pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nasihat sehingga kita masih bisa hadir dalam acara rapat koordinasi pengaduan masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, kita semua di sini sama pihak pemerintah berdiri netral di sini. Kami mohonkan kami akan mendengarkan kedua belah pihak. Mudah-mudahan dari hasil kita di sini cuma mendengarkan saja. Nanti baru setelah itu kami akan kaji secara teknis. Mungkin agar supaya kita semua bisa acara ini bisa berjalan dengan lancar, mari kita bersama-sama dengan memulakan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan kepada kita. Permasalahan-permasalahan yang ada yang sulit jadi mudah, yang permasalahan-permasalahan itu bisa kita selesaikan dengan baik. Mungkin ada saran dulu dari Pak Asisten Ekbang dan juga Pak Jiklan dari Inspektorat. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Asisten Pemerintahan, Pak Inspektur Pembantu, rekan-rekan para siswi, Pak Kandian baru mandiri. Rapat pada hari ini adalah tadi yang disampaikan Pak Aspem adalah terkait dengan adanya pengaduan masyarakat di kawasan Kelurahan Wijayakusuma dengan adanya pabrik pembuatan sambal. Tadi yang sampai disampaikan Pak Asisten bahwasanya kita prinsipnya adalah di pihak yang netral, ya, kita ingin mencari solusi yang terbaik supaya permasalahan yang ada di masyarakat ini ya, tidak ada gejolak yang sangat besar dan semua pihak dapat memahami masing-masing sehingga kehidupan bermasyarakat itu bisa berjalan dengan baik. Ya, segala sesuatunya kan masih bisa kita selesaikan karena yang namanya masalah itu biasanya ada yang kurang pas gitu kan, ada yang pas, ada yang kurang pas. Nah ini kita cari, kalau ibaratnya Polri presisi gitu kan. Nah untuk itu mungkin nanti kita dengarkan dari masing-masing pihak, karena juga kan nanti kita secara teknis akan menilai dari teman-teman UKPD terkait dengan perizinan dan segala macam, dan kita juga nanti akan tinjau lagi secara langsung di lapangan kondisi existing yang ada di sana, apakah memang nantinya usaha ini ada persyaratan khusus atau bagaimana. Nanti secara teknis dari tim yang akan turun ke lapangan, kalaupun ada, karena yang namanya sekarang kan yang menyebutkan memang agak dimudahkan, tapi tetap mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Jadi tidak seenak-enaknya kita berusaha. Pemerintah secara umum membuka usaha dengan segala bidang istilahnya, tapi juga mematuhi aturan-aturan, ya kan? Jangan juga karena memang pemerintah ini sudah membuka dengan selebar-lebarnya, tapi kita semua maunya kita gitu loh. Tetap harus ada namanya, dengan lingkungan juga harus juga kita informasikan tentang usaha yang kita lakukan, sehingga lingkungan itu ya bisa mengetahui usaha yang akan dikerjakan, yang nantinya juga nanti akan berhadapan dengan masyarakat di sekitar situ juga, sehingga nanti ke depan usaha-usaha yang dilakukan itu semuanya bisa berjalan baik dan masyarakat juga memahami dengan kegiatan usaha itu. Jangan sampai nanti masyarakat keberatan tapi kita ngotot dengan apa yang kita usahakan, itu juga nggak ketemu juga kan gitu loh. Karena persyaratan usaha juga pasti ada syarat-syaratnya. Secara detail, secara real nantinya dinas teknis yang akan melihat persyaratan itu apakah memenuhi syarat usaha-usaha yang dilakukan. Ya kalau nggak memenuhi syarat ya mohon juga kepada pak pelaku usaha mohon mengerti juga persyaratan apa yang harus diikuti, harus disesuaikan. Jangan kita juga beranggapan, oh usaha kita begini, kok gini-gini. Gak bisa Pak, kalau menurut teknis nanti kajiannya. Pak, yang namanya misalnya pembuatan sambal itu, misalnya ya sambalnya jangan 10 kilo, 2 kilo gitu kan. Atau bagaimana supaya tidak mengganggu lingkungan, ya kan. Ya, ini juga harus dipahami juga oleh masyarakat semuanya gitu loh. Karena yang namanya kirim usaha sekarang kan memang dibuka. Makanya ada OSS istilahnya kan gitu. Tapi OSS itu juga harusnya ada kajian juga dari teman-teman yang mengeluarkan perizinan. Kan nggak bisa serta-merta OSS itu diajukan langsung keluar kan. Kan ada juga yang verifikasinya. Dinas siapa, unit siapa yang mau verifikasi, nanti kita lihat verifikasinya udah sesuai apa belum. Kalau belum sesuai berarti nanti kita akan menyesuaikan kondisi itu di lapangan sesuai dengan perizinan tadi.
Ya, kita mohon nanti para pihak bisa menyampaikan pada saat ini, forum ini, ya nanti kita mudah-mudahan bisa menyelesaikan dengan cara solusi yang terbaik ke depannya. Terima kasih, mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asisten Bang. Lanjut Pak Inspektur untuk memberikan saran sebelum kita dengar dari saudara-saudara kita. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asisten atas waktunya yang diberikan kepada kami. Pada prinsipnya kita semua ingin kebaikan, itu yang paling pertama. Ya, semangatnya sama, masyarakat ingin hidup harmonis, semua ingin berjalan dengan baik dalam berusaha juga bisa lancar dan juga kehidupan berjalan harmonis. Itu pasti prinsipnya yang akan kita pegang semangat yang akan kita pegang bersama. Kemudian pemerintah dalam hari ini, pemerintah kota memfasilitasi bagaimana semua kegiatan masyarakat berlangsung dengan aman dan nyaman dan juga berkehidupan bisa saling menjaga satu sama lain. Ya itu maka dari itu ada persyaratan, ada segala macam, itu semuanya syarat-syarat dan aturan-aturan yang dibuat itu untuk menjamin tata kelola atau kehidupan yang harmonis tadi. Intinya di situ pengaturan-pengaturan ada. Nah dari kami adalah dari inspektorat itu perannya adalah bagaimana memastikan semua perangkat-perangkat daerah ini bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam melayani masyarakat. Jadi saya pikir pengaduan yang ada ini berarti kan mencerminkan ada suatu persoalan yang ada di lapangan masyarakat, ya, di tengah-tengah masyarakat. Nah tentu saja perlu dilakukan didengarkan perspektif dari masing-masing pihak. Ada pihak yang keberatan, ada pihak yang kemudian dilaporkan dan lain sebagainya. Tapi situasi masalah ini memang suatu hal yang mesti kita selesaikan sama-sama. Prinsipnya itu. Tapi kembali semua permasalahan dan penyelesaian itu harus kembali kepada tujuan kita tadi, bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, kita hidup berdampingan dan semuanya harus punya semangat yang sama untuk bisa saling menghargai, menciptakan lingkungan yang harmonis. Karena pada prinsipnya kita sama-sama manusia udah tahu kok, kita itu udah berbuat baik atau berbuat benar, apa yang kita kerjakan itu berdampak pada orang lain atau tidak, dampaknya positif atau tidak, kita sama-sama tahu. Kalau semangat itu kita pegang bersama, insya Allah masalah ini tidak akan berkembang luas. Gitu ya, masing-masing pihak punya kemampuan, punya kewenangan, dan yang paling penting ya kalau bisa sih bukan karena kewenangan, bukan karena kekuatan, ya kita bisa menyelesaikan ini karena teko seliro, gotong royong, dan rasa kita untuk sama-sama menciptakan suasana yang harmonis. Saya rasa mungkin itu. Ya, mengenai permasalahan detailnya tentu saja kita tidak bisa lihat, ini perlu waktu untuk melihat ini. Nah, dalam kesempatan ini kita perlu dengarkan perspektif masing-masing. Tadi sudah didengar secara bersama-sama bahwa kami di sini netral dan kita mendengarkan, dan ujungnya adalah kita mencari solusi, bukan cari masalah. Kita cari solusi yang terbaik, mudah-mudahan dari permasalahan jadi hikmah yang baik untuk kita semua, sehingga dari unsur yang berusaha juga tenang, dari masyarakat juga tenang, dan itu tujuannya untuk memajukan ekonomi di lingkungan kita semuanya, dan kita duduk secara bersama-sama. Mungkin itu disepakati. Siapa dulu yang mau menyampaikan? Gimana Pak? Pelapor dulu. Pelapor dulu, silakan pelapor. Tapi saya minta mohon izin ya, di sini kita sama-sama, kita orang yang beradab dan kita beragama, jangan ada kami akan mendengarkan dan kami akan mencatat dan akan memberikan, mudah-mudahan dengan berkumpul di sini ada solusinya. Saya rasa itu ya, kita sepakati dulu ya. Kita musyawarah di sini. Terima kasih. Lanjut pada pelapor. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu atas waktu yang diberikan. Perlu saya perkenalkan, saya juga membawa beberapa pengacara kita, teman-teman kita. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa sebenarnya kasus ini sudah terjadi tanggal 1 Februari 2023, 1 tahun 4 bulan yang lalu.
3 bulan yang lalu, di mana kita ada rapat dengan mereka, diketahui sama Ketua RT dan kebetulan Pak RW 005 hadir, di mana disepakati untuk jam kerja mereka itu jangan lebih dari jam 8 malam. Kedua, harus buat cerobong asap, karena kan cabai itu cukup menyengat ya. Waktu disepakati seperti itu, kita udah tenang. Ternyata 1 Februari 2023, kemudian tanggal 14 Maret 2024, udah 1 tahun lebih, masih berlangsung tidak seperti komitmen awal. Akhirnya kita tegur dia karena sekitar jam 9 malam masih usaha. Bukannya ditegur, bukannya terima kasih, malah mengatakan, tolong ini baru masih jam 9 malam. Ini ada catat nggak? Nah, silahkan kalau ada yang catat. Catat dong, kami catat. Bagaimana? Ini catat yang diomongin. Boleh dilanjutkan Pak? Yang lanjutkan. Setelah jam 9 malam akhirnya terjadi sedikit konflik. Akhirnya kita bicara dengan Ketua RT, kemudian Pak RW-nya juga hadir. Akhirnya disepakati udah selesaikan secara hukum saja. Nah, kemudian tanggal 7 Mei akhirnya Saudara Andriano Sugoro sudah membuat pernyataan tertulis di depan Kepala Satpol PP mengatakan akan menghentikan produksi sampai semua izinnya lengkap. Tanggal 7 Mei kemudian dikasih Satpol PP lain. Tanggal 8 Mei ternyata Satpol PP lainnya dibuka. Saya tidak tahu siapa yang membuka, karena kalau dari TikTok ada yang mengatakan itu yang membuka, saya tidak tahu juga katanya. Saya baru tahu ada orang bisa buka Satpol PP lain tapi nggak tahu siapa yang buka. Ternyata kita sebagai warga, kebetulan saya tinggal di Taman Utamas Blok D2 nomor 19. KTP saya memang Taman Utamas juga, Blok F7 nomor 1, karena kita punya beberapa rumah di sana. Tapi saya tinggalnya di D2 19. Jadi kalau dibilang cerita ilegal, kita adalah warga yang legal. Jadi Pak RW juga tahu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, hasil pembicaraan itu kan dari awal sudah mengatakan akan berhenti produksi sampai izinnya lengkap. Ternyata besoknya udah buka lagi. Sudah buka lagi hari ini, tadi malam. Waktu buka lagi, kita minta sebenarnya nggak susah, kita hanya minta cerobong asap. Buka sampai jam 8 malam, jangan lebih dari itu usaha. Kita juga perlu istirahat. Cerobong asapnya harus lebih tinggi dari rumah kita karena baunya menyengat. Kalau bapak dan ibu kita di dapur, istri kita masak 1 kilo cabai aja cukup berat. Nah, ternyata kemudian kita minta tolong dibuatin pembuangannya, karena seperti ini kondisinya. Jadi ternyata langsung dibuang, saya tidak tahu, nanti mungkin bagian lingkungan hidup akan cek, langsung dibuang ke situ. Jadi ini gotnya sampai seperti ini dan mampet. Karena kalau benar atau tidaknya silakan nanti dicek, sampai kalau perlu dibuka gorong-gorongnya sampai 100 meter ke depan, berapa banyak yang itu udah mampetnya. Nah, komitmen kita kan dari awal surat pernyataan sudah dibuat, tidak boleh buka dulu sampai izinnya lengkap. Ternyata kan sudah buka. Hari kemarin jam 9 lebih 40 menit, 9 malam, usaha masih jalan, masih berusaha. Dan tadi pagi baru datang jam 5 lebih 56 menit, ini ada 1 pickup cabai. Jadi kurang lebih setiap hari 1 pickup cabai. Ya, kita juga senang. UMKM saya setuju untuk kita dukung, saya sangat setuju. Tapi tolong semua koridor supaya lingkungan aman, ya kan? Ya, tolong dilaksanakan dengan baik. Surat pernyataan sudah dibuat, Satpol PP lain sudah dibuat. Ternyata besok harinya langsung dicabut. Saya tidak tahu, di TikTok mengatakan siapa yang dicabut, katanya siapa yang masang dia juga yang cabut. Apakah Satpol PP yang cabut? Saya tidak tahu. Ingat Undang-Undang ITE di situ, pasal 27. Ya, dari gitu berarti pernyataannya kemarin dibuat, kemudian ada aslinya ada di kepala Satpol PP, tidak komitmen lagi. Saya kira itu aja, dari kita hanya minta itu aja, tolong laksanakan dengan baik. Dimanapun saya sesuai dengan lingkungan masyarakat juga sehat. Itu aja Pak Ketua, terima kasih. Penambahan lagi. Ini dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kami ditunjuk sebagai pendamping lah dari Laupim Marconi dan partner. Jadi kita memberi saran hukum terhadap dia. Setelah berdasarkan laporan dari mereka ini, kami menyarankan supaya aparat tegak sesuai aturan yang ada. Dia telah berjanji akan melengkapi izin-izinnya, tapi dilanggar. Jadi dengan demikian dia kurang taat hukum juga gitu. Demikian kita harapkan hasil cek lapangan dari RW tidak dipatuhi, Lurah,
mungkin dari wali kota, kalau dia tidak memenuhi aturan itu menurut kami gitu ya, kita tetangganya telah menyarankan supaya sesuai dengan aturan lingkungan, coba limbahnya dibuang begitu saja gitu kan, dan akan berpengaruh kepada lingkungan, dan baunya itu juga menyengat gitu kan, menjaga kesehatan lingkungan juga terganggu. Jadi kami menyarankan supaya aparat dari wali kota melaksanakan sesuai aturan yang ada aja. Dan semoga yang terlapor ini menyadarilah bahwa ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Dan kemudian kami berharap dalam pertemuan ini ada deadline waktu ya Pak. Maksudnya deadline waktu penyelesaian. Karena kalau dibiarkan seperti ini, tidak ada keputusan yang konkret, tentu akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Baik itu terhadap warga sekitar maupun terhadap instansi atau aparat pemerintahan yang yang boleh dikatakan membiarkan Pak. Jadi mohon dengan adanya pertemuan ini semoga lebih cepat, lebih baik ya Pak ya, karena mengurangi masyarakat atau warga. Dan juga sebetulnya klien kami tidak mempermasalahkan usahanya, tetapi perbuatan dari usahanya itu Pak. Karena kita sebagai warga tentu risih ya, dengan bau yang menyengat, dengan got yang mampet akan menimbulkan kebanjiran, karena masalah terbesar di Jakarta ini kan banjir Pak. Nah, itu juga akan menimbulkan masalah baik dari ratusan orang bahkan ribuan orang, karena lebih baik mencabut yang satu daripada menghilangkan hak-hak ribuan orang Pak. Mungkin terima kasih Pak, hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, terima kasih dari pelapor, dan kita persilakan kepada dari kuasa hukum atau dari silakan. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya sama Pak RW. Pak RW, Pak Paulus ini warga Bapak? Berikan penjelasan yang sejelas-jelasnya, karena ini saya sudah masuk ranah hukum. Ya, ini sudah saya rekam. Saya tanya, Pak Paulus ini warga Bapak bukan? Kalau saya dia nggak tahu Pak, karena yang lebih tahu itu RT. Karena yang punya warga kan RT. Artinya RT tidak melaporkan ke Bapak tentang keberadaan Pak Paulus ini? Enggak. Saya berbicara tentang legal standing. Lalu saya berbicara juga tentang locus standi. Ya, kewenangan beliau untuk mengganggu perusahaan klien saya dan kedudukan beliau. Posisi beliau apakah ada di tempat itu, di seberang ruko klien saya? Dari pertama saya tanya itu dua, locus standi dan legal standing. Ya, saya beberapa hari berdiri di ruko klien saya. Jangankan mata pedas, napas saya pun nggak sesak. Itu saya di dalam langsung pada saat mereka masak. Cabe ya, kita berbicara cabe. Saya berdiri di situ berjam-jam dari pagi sampai malam. Jadi kalau di seberang rumah itu dibilang ini saudara Paulus tinggal di situ, ya, ini keterangan palsu. Karena di seberang itu bukan Paulus, itu Lili. Apakah Lili dengan Paulus ini udah menikah? Itu yang saya tanya ya. Ini saya masuk buat bahan gugatan saya, karena kita mau gugat. Kita sudah lapor polisi, 2 laporan. Masalah Paulus mau laporkan kita, saya yang mengupload ke media sosial laporannya. 2 laporan polisi pidana. Paulus mau laporkan saya ke media sosial, silakan Undang-Undang ITE, saya tunggu. Saya tantang Anda dengan pengacara Anda. Siapa? Saya tantang Anda dengan pengacara Anda. Laporkan saya Undang-Undang ITE. Saran jelaskan aja, jangan. Saya mengupload. Nah, udah itu aja. Gini, beberapa kali klien saya sudah berbicara
bahwa ini UMKM. Pemerintah sedang mendorong pengusaha UMKM. Saya yang mengupload ke media sosial laporannya. 2 laporan polisi pidana. Paulus melaporkan saya ke media sosial, silakan Undang-Undang ITE, saya tunggu. Saya tantang Anda dengan pengacara Anda. Siapa? Saya tantang Anda dengan pengacara Anda. Laporkan saya Undang-Undang ITE. Saran jelaskan aja, jangan. Saya mengupload. Nah, udah itu aja. Gini, beberapa kali klien saya sudah berbicara bahwa ini UMKM. Pemerintah sedang mendorong pengusaha UMKM untuk lebih maju lagi. Kalau bisa menjadi usaha makro. Kan itu tujuan dasar pemerintah mendirikan UMKM. Agar masyarakat bisa berusaha dan menjadi pengusaha mandiri. Gitu. Dan klien saya sudah mempunyai izinnya kok. Izin PRT. Perizinan rumah tangga. Gitu ya. Izin rumah tangga ini kan sudah masuk dalam lingkup usaha UMKM. Lantas apakah udara daripada cabai itu mengganggu pernapasan saudara Paulus yang rumahnya bukan di situ? Jauh sekali panggang dan api. Sementara saya dari pagi sampai malam itu di situ. Nggak ada, dada saya nggak sesek, mata saya nggak sakit. Ini masalah hati, bukan masalah hukum. Masalah hati aja. Lebih ke masalah hati. Gitu. Lantas klien saya ditarik ke sana, ditarik ke sini, didatangi aparat, dipaksa untuk membuat surat pernyataan tadi. Setiap pernyataan yang dibawa paksaan dan tekanan tidak sah secara hukum. Gitu. Makanya klien saya konsultasi pada saya. Bang, aku disuruh bikin AMDAL. Aku disuruh bikin begini, aku disuruh bikin begini. AMDAL? Usaha cabai kok pakai AMDAL? Kecuali kita usaha yang mengandung racun, polusi udara yang tinggi. Cabai. Di sekitar situ, saya sudah survei semua. Banyak perusahaan yang lebih parah. Kadar dioksidannya, karbon dioksidannya. Lebih parah kalau kita mau ngaudit. Saya turunkan LSM saya. Saya punya LSM, saya ketua umum lembaga komunitas anti korupsi. Saya turunkan nanti. Kita audit benar-benar perusahaan yang ada di situ semua. Saya turunkan. Kalau kita mau bicara besi, jangan klien saya aja yang ditekan, Pak. Gitu. Jangan klien saya aja yang ditekan. Kasihan dia, UMKM. Tujuan pemerintah ini agar maju. Ada kan pembinaan dong. Kalau memang ini terlalu besar, pembinaannya gimana? Bapak-bapak sebagai pemerintah ini harusnya mengundang mereka, pengusaha-pengusaha kecil ini agar dibina. Pak, ini loh harusnya begini, Bapak harusnya begini, hak dan kewajibannya diberikan. Bukan langsung dijustifikasi lalu suruh tutup. Ini preman namanya. Gitu. Ada kan cara-cara yang memang elegan gitu. Makanya saya bilang tadi sini kita bicara legal standing. Haknya Paulus ini mengkorek-korek usaha klien saya apa? Haknya dia. Warga situ bukan. Surat yang menandatangani, ya, surat yang ditandatangani oleh warga katanya yang berdemo kemarin yang tidak sepakat dengan Paulus, ada blok D, blok D. Itu kan menjadi permasalahan hukum. Nanti saya sudah laporkan dengan surat palsu. Pak RW mengeluarkan surat itu? Enggak. Sama sekali enggak. Pak RT juga enggak. Artinya kan rekayasa Paulus saja. Ada. Hah? Ada stempel, ada stempel. Enggak ada stempelnya? Ada apa? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Berarti di stempelnya di belakang ini setelah rame. Iya, enggak ada masalah. Nanti akan dijadikan permasalahan itu. Iya. Silakan aja bawa data-datanya. Kami bawa data kami. Gitu. Saya tanya legal standing aja. Jangan sampai ini fitnah. Masalah got. Klien kami ini buang air, Pak. Tadinya di got. Tapi karena gotnya mampet dan dia udah komplain beberapa kali, gotnya tuh nggak jalan di situ. Dari tahun 2001 gotnya nggak jalan. Makanya mereka bikin tabung di dalam rumah 3x3. Yang sebulan 3 kali dia sedot, bayar, dipindah, dibuang ke kali. Air cabenya, air cabe, Pak. Lantas ampas cabenya ditaruh di polybag. Ada sekitar 10 kantong setiap hari.
Itu pun dibuang. Kalau hanya gara-gara polybag dan air cabai itu mengganggu, tolong beri pembinaan dong dengan klien kami ini. Jangan langsung dijustifikasi, didatangi Pak Camat kemarin. Saya sudah buat surat keberatan dan surat laporan untuk Pak Camat. Saya laporkan dia. Karena datang tanpa surat perintah. Kita nggak terima begitu. Harusnya ada estetika yang dijalankan dalam melaksanakan tugas. Gitu loh. Kedepankan norma. Gitu. Karena hukum itu di bawah norma. Norma menentukan adab. Kalau kita nggak pakai adab, nggak percuma nih hukum dibuat. Itu Pak. Jadi kalau memang klien kami ini rasanya UMKM-nya sudah tidak lagi layak dengan izin PRT, mohon dibina Pak. Harus bagaimana kami? Harus bikin AMDAL, ayo. Karena ini kami klien juga baru tahun 2001 usahanya, dan dia juga bukan orang sukses-sukses amat dibanding pengusaha di sekitar situ. Ini lagi sesuai dengan arahan pemerintah agar menjadi usaha makro dari mikro. Gitu Pak. Dia bukan usaha ilegal Pak. Waktu Pak Camat datang beberapa kali dengan lurah ornamennya, beberapa kali, saya sudah persilakan masuk apabila ada notulen rapat, apabila ada surat tugas, turunan daripada undang-undang dan peraturan. Gitu loh Pak. Saya minta itu aja kok. Kalau sudah ada suratnya, silakan geledah sepuasnya. Kalau memang ada isu narkoba, silakan cek. Narkoba itu nggak bisa hilang dalam sebentar. Bisa dilacak kok pakai anjing pelacak. Kalau memang klien kami jual narkoba. Karena ada isu-isu selentingan begitu. Fitnah yang lebih keji lagi. Gitu Pak. Jadi kami ini merasa tidak diorangin gitu loh. Datang Satpol PP. Ada di CCTV kami kok. Semua ada, udah saya laporkan polisi, siap-siap aja tuh Satpol PP yang datang. Pasang segel tanpa surat pemberitahuan pada kami, rapat juga enggak, dipasang segel. Malamnya besoknya dicabut lagi sama mereka. Ada CCTV-nya kami. Yang lakuin mereka, yang nyopot mereka, kok kami difitnah dalam notulen. Katanya klien kami yang mencabut, merusak. Di dalam notulennya ada kok saya. Semua apa yang ada di dalam rapat notulen beberapa kali, ada di saya datanya semua. Makanya saya bisa lapor polisi. Lantas dari mana saya dapatnya? Ya itu urusan saya, rahasia saya. Itu kerja saya sebagai pengacara. Gitu. Kami minta pembinaan Pak. Ini sudah tidak layak lagi dengan usaha kami. Bagaimana sih? Tolong dibina. AMDALnya harus diurus. Ayo kita. Jangan main pagar-pagar, main ini. Woi, saya camat. Om saya pernah mimpin di sini Pak, Wali Kota Jakarta Barat, Pak Burhan. Saya dari zaman Pak Sarimun 3 tahun di sini Pak, jadi honorer. Tanya Pak Sarimun dulu Pak Jahitan. Dulu om saya kabak perlengkapan Pak Haji Adnan Dasono. Saya di ruangan dia Pak dulu, nyupirin dia 3 tahun saya. Lalu om saya Haji Jalil, inspektorat di sini atau Bawasko, Haji Mukhtar. Itu om saya semua tuh Pak. Gitu. Makanya saya sangat familiar di sini. Saya nggak mau nginjek-nginjek perasaan Bapak sebenarnya, tapi dengan tata cara begitu Pak Camat ini tidak profesional Pak. Saya ingin mendidik Pak Camat agar bekerja profesional dan proporsional, sehingga tidak memalukan Wali Kota Jakarta Barat. Saya lahir di Jakarta Barat, hari-hari saya di Jakarta Barat. Gitu loh. Orang lahir di Balai, saya lahir di Rumah Sakit Cideng Pak. Dulunya klinik Cideng, sekarang Rumah Sakit Tarakan. Saya di Jakarta Barat Pak. Dan saya menganggap perlu, walaupun saya sekarang tinggal di BSD Pak, Tangerang. Gitu. Iya. Tapi saya ini merasa warga Jakarta Barat karena ibu saya masih di Jakarta Barat, Rawabuaya. Keluarga besar saya di Rawabuaya semua Pak. Ya, Om Lukman itu om saya. Kesehatan. Gitu Pak. Makanya saya kalau sama orang Jakarta Barat itu sebenarnya daya di situ. Iya. Jadi saya itu sebenarnya sungkan sama bapak-bapak ini, sebenarnya malu saya. Iya, makanya saya malu tuh Pak. Sebenarnya kalau acara-acara begini tuh malu. Berarti Pak kecilin dikit orangnya. Iya, jauh. Saya udah terlanjur segini Pak. Ini kan saya sudah mempunyai hak dan kewajiban secara substitusi membela klien saya. Saya mewakili perasaan klien saya. Saya marah bukan berarti saya yang marah Pak. Ini klien saya marah, saya disuruh marah. Jadi actingnya marah Pak. Iya, kan
aktingnya marah disuruh surat kuasa Pak gitu. Iya. Iya. Lantas habis ini saya salaman dengan Pak Paulus kan itu kan biasa Pak. Namanya manusia kan. Namanya ini rapat biar dapat apa chemistry-nya dapat gitu Pak. Iya gitu kan sesuai dengan surat kuasa secara substitusi gitu. Lanjut Pak, lanjut. Iya. Pak ada Raul sekarang. Jadi begitu Pak. Sebenarnya tidak ada semua permasalahan yang tidak bisa selesai asal bicara baik-baik gitu loh Pak. Saya juga menghargai Pak Paulus, ya kan? Klien saya juga menghargai Pak Paulus, makanya mereka ikut gitu loh. Dan undang-undang dan peraturan, makanya dia minta. Saya ngomong ke siapa saya ini? Saya udah ada izin nih, kami ini udah ada izin Pak. Gimana izin saya baca ada, iya. Saya disuruh bikin AMDAL, kok UMKM AMDAL? Jadi ini loh yang kami cari ini gitu. Jangan kami ini ditutup Pak. Dia kalau ditutup bayar kontrakan rukonya mahal loh Pak. Di situ penghasilannya nggak seberapa loh Pak. Dan gara-gara masalah ini Pak viral kemana-mana, online-nya jadi ngedrop Pak. Gitu loh. Kerugian dia di online. Jadi ngedrop. Dianggapnya orang-orang yang biasa pesan sama dia jadinya dianggapnya ini ilegal. Karena ada isu ilegal melalui orang-orang yang nganter-nganter barang itu. Kan dari mulut ke mulut Pak. Walaupun nggak masuk media ya, ada masuk media satu tapi udah dihapus, udah saya screenshot, dan itu pun udah saya laporkan ke polisi. Jadi seperti itu Pak, prosesnya tetap berjalan. Saya ikuti aja, saya secara substitusi mewakili klien saya agar bagaimana sih solusinya Pak, gitu loh. Dan tolong Pak untuk Pak Camat Agus Sulaiman profesional lah, urusan kecil gitu jangan turun gitu loh. Iya makanya urusan kecil masa ya Satpol PP aja suruh ngomong sama saya bergeruduk mau geledah. Kalau begini beres deh. Gitu. Kita dengerin dulu semuanya. Ya mungkin gitu aja dari saya. Saya minta maaf jika ada tutur kata saya yang salah ya Pak Paulus semuanya. Mohon izin, apakah boleh kita? Jangan ya Pak Paulus. Ya. Biar selesaikan saudara kita. Ya saya minta maaf atas tutur kata saya jika ada yang salah. Itu bentuk daripada kuasa saya secara substitusi. Saya mewakili perasaan daripada klien saya. Dari saya itu aja. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa udah nggak ada ini lagi. Kita sudah dengarkan semua. Dan intinya bisa duduk bersama kok. Ya. Iya. Kan yang kita cari solusinya. Iya. Jadi kalau kita udah ketemu di sini solusinya seperti apa? Ini obatnya kolesterol, ini kolesterol sebenarnya. Iya. Kasih simpan. Cabai itu obat Pak, menurut ilmu kesehatan ini aja dinas kesehatan. Obat itu Pak. Iya. Kalau kita nggak langsung makan. Iya. Kalau nggak ada cabai kita nggak bisa Pak. Iya makanya. Ya, itu obat. Cuma jantung pisang kapan dibuatin nih jantung pisang? Bisa. Ya wajib. Saya mungkin nggak perlu berpanjang-panjang lagi. Kita udah tahu nanti ada rapat lanjut ataupun pendekatan seperti apa, kita cari solusi, kita sepakat ya, kita saudara semua. Siap. Di sini. Siap. Jadi tidak ada berbantah-berbantahan. Kalau bicara hukum bukan saya. Iya. Bukan di kita, bukan di pemerintah. Kalau Bapak mau lanjutin ke hukum ya silakan. Tapi kami sebagai tusi kami pertama sebagai pengayom masyarakat, sama-sama orang seperti ini mau usaha dan sebagainya. Ini kan aspirasi, cuma mungkin saya sampaikan kenapa mungkin Satpol PP ke sana ada CRM yang harus diselesaikan. Kalau enggak TKD-nya kepotong Bang. Hasilnya kasihan. Nanti apa istrinya dipantatin gitu. Ya, di Pol PP lain itu akibat daripada ada yang demo, jadi kita menyelesaikan permasalahan sementara dulu. Ya udah nanti gampang itu bicara aja nanti. Demonya juga demo liar nggak izin Intelkam. Ya udah. Iyalah. Gimana? Teman-teman dari dinas teknis bisa menilai nanti solusinya seperti apa, deadline-nya seperti apa, kami serahkan di Satpol secara bersama-sama. Nanti kita selesaikan dengan secepat-cepatnya. Jangan ada yang seperti ini. Ini sebagai masukan dan kritik untuk kita semua bahwa permasalahan itu nggak ada istilah yang nggak bisa diselesaikan kalau kita duduk secara bersama-sama. Mau Bapak mau ke polisi, Bapak mau ke pengadilan, pasti disuruhnya musyawarah dulu. Awalnya kan begitu sebelum mulai sidang kan, coba duduk sama-sama, emang nggak bisa bersama-sama bicara, kan seperti itu ya. Mediasi ya. Mediasi intinya. Nah ini nanti sebagai pertimbangan kita bicara dulu satu. Ada nanti dari pelapor secara teknis kami akan undang lagi mungkin. Nanti terlapor kita undang. Nanti ada titik temu baru kita temukan.
Saya rasa itu saja, bisa mengerti semuanya Bapak Ibu semua. Ya. Ya, Bang Firdaus. Ya, siap. Waduh, ini surga yang paling deep. Siap. Alhamdulillah. Ya, amin. Saya rasa itu ya. Ada hikmah di sini. Kita semua duduk bersama dan insya Allah secepatnya kita akan lakukan penyelesaian secara bersama-sama, tapi dari satu sisi baru nanti ada titik temu baru kita. Intinya tadi apa, chemistry-nya ketemu. Kalau udah chemistry-nya ketemu kan enak, baru minta duduk bersama. Saya rasa itu ya. Iya, Pak. Cukup setuju semua Bapak? Ya. Sudah tidak ada lagi masukan. Di sini tidak ada yang salah, semuanya benar. Ya. Kami di sini mencoba untuk menyelesaikan ini secara baik.